Kita mengetuk-ngetuk telapak tangan ini, ya, sambil mengucapkan, apa keluhan kita. Misalkan sakit kepala ya, walaupun kepalaku sakit, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian pindah ke kepala. Ucapan kalimat itu satu kali lagi. Apa tadi? Walaupun kepala saya sakit, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Memang betul, untuk nggak punya uang senang itu tidak mudah. Tapi setidaknya kita bisa tenang. Nah, teknik ini membantu kita untuk tetap tenang. Ketika muncul rasa cemas, tapping, tenang. Terus seperti itu, tenang. Nah, pada saat kita tenang itu kita menjadi sumber energi positif, Mas. Tiba-tiba ada yang nelpon, sesut ini. Bukan tidak mungkin, Mas, tiba-tiba tak transfer ya. Tiba-tiba ada orang bayar utang, itu di luar nalar. Sampai detik ini, Mas, ya, ke 16 tahun lebih ya, saya menekuni ini. Masih terkagum-kagum, Mas. Antara sadar dan bawah sadar ini kan nggak sinkron, Mas. Nah, inilah yang kemudian mengganggu energi tubuh kita. Muncullah migrain, muncullah asam lambung, muncullah diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Om Yuyun Wardana sudah menyempatkan waktu datang di Ngaji Roso. Teman-teman, sahabat semuanya, Om Yuyun ini adalah penulis buku Keajaiban Menerima dengan Ikhlas dan Pasrah. Dan beliau mengembangkan self-healing teknik, yaitu emotional freedom teknik, di mana dengan teknik ini banyak segala macam penyakit yang bisa disembuhkan klien tanpa obat dan lain sebagainya, hanya dengan cara membereskan emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri. Lebih lanjut mungkin Om Yuyun bisa menyapa teman-teman dulu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mas Indra sudah mengundang saya untuk bergabung di Ngaji Roso. Teman-teman semuanya, nama saya Yuyun Wardana. Saya lahir dan besar di Jogja. Saya menekuni teknik self-healing emotional freedom teknik ini sejak tahun 2008. Dan saya waktu itu ikut seminarnya. Kemudian dan karena waktu itu saya memang merasa punya masalah, kemudian saya belajar teknik ini. Kemudian malah berkembang menjadi semacam kegiatan di mana saya mampu berbagi pengalaman yang saya alami, saya rasakan, saya kuasai kepada banyak orang, dan hal itu sangat saya syukuri. Awal mula menemukan teknik ini gitu dalam kondisi realitas diri yang seperti apa, Om Yuyun? Ya, jadi waktu itu saya sekitar tahun 2008, yaitu saya mengalami satu kondisi di mana hampir setiap hari saya sakit kepala. Migrain lah, vertigo lah, head cluster lah, macam-macam. Pokoknya yang berhubungan dengan kepala itu saya alami semuanya. Tentu pengobatannya ya medis. Saya datang ke berbagai dokter. Seingat saya ada 10 dokter. Ya, 3 dokter umum. Dokter penyakit dalam, dokter syaraf, dokter apalagi mata, telinga, tulang, karena disinyalir ada penyempit saraf kejepit lah gitu. Terakhir ya psikolog dan psikiater, dan semuanya ternyata benang merahnya sama. Bapak ini stres aja, Pak. Waktu itu saya nggak percaya. Masa sih stres sampai sebegitunya gitu ya. Dan saya tuh minum obat ya, saya nggak perlu sebut mereknya, tapi obat itu cukup paten lah ya. Itu bisa 5 kali sehari, Mas. Bisa 2 jam sekali saya minum obat itu gitu ya. Dan itu berlangsung cukup lama, bertahun-tahun. Saya juga coba pengobatan yang lain. Nah, kemudian suatu saat tidak sengaja saya pulang kantor, ketemu teknik ini di jalan. Jadi ada ruko gitu ya, mengobati penyakit ini. Nah, saya masuk ke situ. Pada bayangan saya nih, yang masuk di tempat terapi lah, kalau kita datang ke tempat-tempat spa atau pijat atau yang itu kan aroma terapi. Ini enggak, Mas. Dalamnya tuh orang-orang pada nongkrong, ngerokok. Lah, iki apa toh gitu ya. Saya mulai tuh agak meragukan. Tapi kalau terlanjur masuk ya udah nggak enak mau keluarkan. Akhirnya kemudian saya diterapi lah di antara mereka. Dan ketika saat saya diterapi, itu hati saya ngomel. Saya merasa ini kena modus doang nih. Ini wong golek duit tok ini. Nggak mungkin kayak gini sembuh. Karena sudah mencoba berbagai macam teknik pengobatan. Ajaibnya, Mas. Ketika mata saya melek gitu ya, sakit kepala itu yang levelnya 10, seketika 0. Sembuh total, tidak ada bekas sama sekali. Padahal kalau saya minum obat, itu sekali minum ya, itu nggak langsung hilang. Itu proses
proses obat bekerja itu paling cepat 15 menit. Sementara di sini nggak nyampe 5 menit. Nah, disitulah saya membuat, oh, saya takjub nih dengan teknik ini. Nah, kemudian setelah itu saya masih menjadi pasien ya, kalau sakit lagi datang ke situ. Kemudian diajaklah saya belajar teknik ini, dan saya belajar di Bogor waktu itu. Kemudian saya mempraktikkan teknik ini. Yang saya dapatkan ternyata tidak hanya sakit kepala sembuh, tapi ada sebuah transformasi dalam diri saya ya. Yang tadi saya orangnya pencemas, yang tadinya saya orangnya negative thinking, yang saya orangnya tadinya tuh selalu dalam kondisi tertekan, itu tiba-tiba ringan. Saya menjadi orang yang sangat energik, berani ambil keputusan. Bahkan atasan saya waktu itu melihat perbedaan itu, bertanya kepada saya, "Mas, kok sekarang berubah ya begini-begini?" Dalam hati saya, oh iya ya, ada perubahan. Dan ternyata tidak hanya itu, Mas. Jadi bahkan saya kemudian berani mengambil keputusan keluar dari tempat bekerja dan membuka usaha sendiri. Ya, sebagai seorang anak guru, anak dosen yang tidak pernah punya pengalaman bisnis, tiba-tiba masuk ke dunia bisnis itu ternyata luar biasa goncangannya. Yang setiap tanggal 25 tadinya mikir gaji, nerima gaji gitu ya. Terus kalau ada side job masuk kantong sendiri, ini nggak bisa. Tanggal 20 saya udah mikir, gajiannya arek-arek coba ini, gitu kan. Terus kemudian dapat uang pun juga nggak masuk ke saya, masuk ke perusahaan, dibagi-bagi ke yang lain. Nah, itu butuh sesuatu yang menurut saya tidak mudah. Nah, teknik ini membantu saya seperti itu. Jadi kesimpulan saya kemudian dengan teknik ini tuh kita bisa, tidak hanya sehat itu hanya bonus ternyata, tapi saya mampu meng-unlock my power within. Jadi sehingga saya berubah menjadi orang yang jauh berbeda dari yang sebelumnya. Tidak berarti hidupnya terus nggak ada masalah, Mas. Masalah tetap banyak, selama kita masih hidup pasti akan bermasalah. Tapi menghadapi masalah itu saya merasa sangat-sangat terbantu dengan adanya teknik ini. Seperti itu, Mas, kurang lebih latar belakangnya, Mas. Oke, Om. Keren. Tapi tadi transformasi dari yang sakit kepala levelnya 10 sampai 0 tadi, tindakannya yang dilakukan apa? Diapain gitu maksudnya? Disentuh bagian mana atau diapakan gitu? Triggernya gitu? Ya, jadi sedikit saya ceritakan tentang teknik ini ya. Jadi teknik ini merupakan kombinasi antara energi healing dan psikoterapi. Ya, energi healing itu lebih spesifik lagi menggunakan titik-titik akupunktur. Ya, seperti kita tahu, akupunktur sebuah teknik pengobatan non medis yang sudah diakui oleh dunia medis. Dia bekerja di jalur meridian tubuh atau titik-titik meridian tubuh. Nah, dalam ilmu pengobatan Cina, akupunktur itu kan diyakini bahwa penyakit datang karena aliran energi terganggu, tidak selaras, tersumbat, dan lain sebagainya. Nah, teknik ini mengaktifasi atau mengetuk-ngetuk titik-titik meridian tubuh itu untuk melancarkan energi. Ya, kemudian ada psikoterapi. Teknik ini mengandung 14 teknik psikoterapi. Ada hipnosis, ada NLP, ada Sedona Method, ada EMDR, ada behavioral, saya bukan orang psikologi, Mas. Itu digabungkan sehingga yang terjadi dalam tubuh kita selain aspek fisik melalui energi healing tadi, ada aspek acceptance dari psikoterapinya. Sehingga misalnya gini, ketika kita sakit kepala itu kita akui, kita terima, kemudian kita ketuk-ketuk. Nah, titik-titik ini ternyata dalam sebuah riset di Amerika itu menunjukkan bahwa ketika kita mengetuk-ngetuk titik meridian tubuh ini, efeknya adalah mengurangi hormon kortisol 25-40% kalau tidak salah. Jadi sehingga dengan ketuk-ketuk itu sudah terjadi proses relaksasi. Sebagian besar sakit kepala itu, yang saya tahu ya, Mas ya, itu banyak dipengaruhi oleh faktor pikiran. Sehingga ketika kita mengetuk-ketuk, setelah hormon tadi itu berkurang, terjadi proses relaksasi, saraf-saraf mengendor, sakitnya hilang. Nah, itu yang menurut banyak orang itu ajaib itu. Padahal itu ya proses alami biasa aja. Ketika kita rileks, ya nggak sakit kepala. Ketika kita tegang, muncul gejala macam-macam. Biasanya di awal dari leher, Mas. Tegang, kenceng, terus naik. Nah, makanya di training-training saya, biasanya nih, sering terjadi, ketika ikut training itu, lehernya tegang, kepalanya sakit. Ketika sesi praktek, saya suruh menterapi lehernya dulu nih. Begitu lehernya beres, pas sakit kepalanya hilang. Nah, jadi ya, teknik ini bekerja memang pada prinsipnya adalah menenangkan diri. Ini kan saya feeling ya. Nah, kalau misalnya gitu orang yang lagi sakit kepala terus kemudian
diajari sama Om Yuyun gitu. Seperti apa sih misalnya prakteknya gitu? Prakteknya? Yang langsung bisa dirasakan manfaatnya gitu buat teman-teman di rumah gitu. Ya, jadi pertama kita mengetuk-ngetuk telapak tangan ini. Ini. Ya, sambil mengucapkan apa keluhan kita. Misalkan sakit kepala ya. Oke. Walaupun kepalaku sakit, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oh, ada seduna metodenya ya? Iya. Tadi saya bilang kan, teknik ini kan mengandung beberapa itu. Nah, ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian pindah ke kepala. Ucapan kalimat itu 1 kali lagi. Apa tadi? Walaupun kepala saya sakit, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, sudah. Kemudian pindah ke ujung alis di sini. Nah, di sini kita cukup kalimat yang kedua saja. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pindah ke pelipis. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah mata, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah hidung, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah bibir, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Tulang selangka, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah ketiak, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Satu lagi, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus pindah ke bawah payudara. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Diakhiri dengan mencet pergelangan tangan. Tarik nafas. Tangan satunya tarik nafas. Udah, sesederhana itu. Itu kalau kepalanya yang sakit. Iya. Kalau dompetnya yang sakit bisa. Gimana? Nah, tapi Bang Ted begini, Mas. Itu tadi saya bilang ya. Tadi teknik ini itu selain faktor aspek fisik yang kita bereskan, ternyata dampaknya ke situ. Misalnya gini, Mas, aku nggak ada duit, aku nggak punya uang, tapi bisa dapat uang nggak? Bisa. Tapi begini loh, semua di alam semesta itu kan tidak sulapan ya. Iya, ada proses. Apa kita berdoa, kayak tahajud, kayak terapi ini, tapi tidak berarti kita selesai tapi uangnya jatuh terlebur, kan enggak? Melalui sebuah proses. Nah, teknik ini, ketika kita tidak punya uang, atau ketika kita sedang dalam kondisi kesulitan keuangan, apakah itu utang atau apa segala macam. Nah, biasanya orang selalu cenderung stres, panik, cemas, takut dan lain sebagainya. Apa yang terjadi ketika kita mengalami itu? Energi kita menjadi buruk, pikiran macet, nggak bisa mikir segala macam, buntu semuanya. Nah, teknik ini bisa dipakai untuk itu. Nah, pasti pernah dengar teman lagunya Cost Plus, hati senang walaupun tak punya uang. Bohong gitu kan. Iya toh, Mas, masa nggak punya uang suruh seneng kan nggak mungkin. Nah, memang betul untuk nggak punya uang seneng itu tidak mudah, tapi setidaknya kita bisa tenang. Nah, teknik ini membantu kita untuk tetap tenang. Ketika muncul rasa cemas, tapping, tenang. Terus seperti itu, tenang. Nah, pada saat kita tenang itu kita menjadi sumber energi positif, Mas. Tiba-tiba ada yang nelpon, syuting ya, ini. Bukan tidak mungkin, Mas, tiba-tiba tak transfer ya. Tiba-tiba ada orang bayar utang, itu di luar nalar. Sampai detik ini, Mas, ya, ke 16 tahun lebih ya, saya menekuni ini, masih terkagum-kagum, Mas. Sesuatu yang, nggak usah jauh-jauh minggu lalu, Mas. Saya tuh dalam kondisi yang sangat tertekan. Yang saya bisa lakukan cuma apa? Cuma tapping. Ya, berdoa iyalah, berdoa itu otomatis ya. Tapping, Mas, saya tapping betul-betul yang sampai gimana saya bisa tenang gitu aja. Nggak nyampe 2 jam, Mas. Tiba-tiba ada kabar baik. Ya memang tidak seketika ya. Perlu proses 2-3 hari kemudian, tapi luar biasa. Nah, itu maksud saya. Tadi pertanyaan Mas Indra, kalau nggak punya duit, dompet kosong gimana? Itu jawabannya. Karena tentu uang datang kan perlu infrastruktur toh. Perlu sebab akibat toh. Nggak bisa kalau orang nganggur, tapping tiba-tiba kalau oleh duit nggak mungkin. Kalau orang nganggur, tapping, ya dapat kerjaan. Nah, proses mendapatkan pekerjaan itu, Mas, itu kan juga gini loh, kita tuh di alam semesta itu semuanya kan energi, Mas. Mau batu, kayak mau sikat gigi, kayak mau dompet, mau uang, mau menungso, mau kewan, mau kucing, semua energi. Dan kita semua itu terkoneksi. Nah, ketika energi kita itu positif, tentu kita akan mengakses energi itu. Sehingga tiba-tiba, makanya ada istilah begini loh, uang datang tanpa harus berusaha. Itu gimana caranya? Ya itu tadi, kita meningkatkan vibrasi kita. Mas Indra pasti sudah tahu kan, banyak ilmu vibrasi yang beredar kan. Nah, kalau vibrasi kita nggak positif, Mas, mustahil itu datang, Mas. Tapi ketika kita udah selaras betul, cetek gitu ya, wes meneng, wes teko dhewe, Mas. Effortless ya. Bener itu bener. Bener ya. Itu betul. Jadi bukan ngarang itu, cuma untuk sampai ke sana ada caranya, ada proses. Nggak cukup hanya dengan yang penting aku tenang. Oh, nggak bisa. Dalam kelas saya, Mas, dalam teknik ini, Mas, ya, yang sering saya tekankan adalah kita perlu menyadari ada 2 hal penting dalam kepala kita. Apa? Sadar dan bawah sadar. Hati-hati dengan pikiran positif.
positive thinking itu ya. Hati-hati. Kenapa? Yang terjadi positive thinking sering mengelabui bawah sadar kita, mengelabui perasaan kita. Misalkan Mas Indra habis ditampar orang, misalkan, misalnya ya Mas ya, ceplok gitu. Marah nggak? Pasti marah. Iya. Nah, 3 bulan kemudian, Mas Indra udah mikir, oh iya, pancen waktu wong lagi stres. Udah tak maafin. Ya. Dan itu berlaku untuk semua orang yang pernah disakiti. Wes lah, udah saya maafin, saya nggak dendam kok, bla 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 bla. Betul begitu? Saya meragukan. Bener. Ada tuh di Facebook ini, Mas. Saya tidak marah. Ya gini, awal ini. Saya sangat mengerti kamu kok. Saya nggak marah, saya nggak dendam. Tapi ingat, karma itu ada. Artinya apa, Mas? Ngancem tau dia pakai karma. Itu yang saya maksud, Mas. Jadi gini, Mas Indra. Sadar dan bawah sadar. Itu sering tidak berhubungan sama sekali. Sadar mengatakan apa, bawah sadar mengatakan apa. Itu kalau saya mengibaratkan ya, itu ketika bebek berenang di sungai. Bebek itu di atas air ya, tenang kalau kita, apalagi kalau orang senang film musik itu kasih musik, wah indah tuh, deng gitu kan. Tapi coba masuk ke dalam air, lihat kakinya, tuh karu-karuan. Itu yang terjadi di diri kita. Jadi meskipun alam sadar kita sudah mengatakan memaafkan, tidak dendam dan lain sebagainya, sudah melupakan, bawah sadar itu tadi ya, saya ambil contoh Mas Indra ditampar tadi, rasa marah, rasa sakit hati, rasa trauma, dendam itu masih eksis di sana, Mas. Dan itu tidak hanya yang sebulan 2 bulan, Mas. 50 tahun yang lalu pun masih ada. Bahkan saya menemukan ya, salah satu murid saya itu temperamental. Ketika ditelusuri, ternyata ketika ibunya mengandung dia, itu mau cerai. Sehingga si ibu itu dalam kondisi stressful, marah-marah terus, berpengaruh ke anaknya. Berpengaruh ke anaknya. Ketika si anak ini akhirnya kemudian menterapi masa-masa itu, Mas, perubahannya luar biasa. Jadi, udahlah. Kalau ada orang ngomong, aku wis lali, terus saya tak pikir, 100% nggak percaya. Beneran. Loh, kalau saya ngomong gini, 1-2 orang, oke. Ribuan, Mas. Meskipun saya ini kan sarjana politik. Lihat saya komunikasi UGM Visipol. Bukan psikolog, bukan dokter ya, tapi ya dari itu semuanya saya pelajari ternyata memang seperti itu. Jadi ada beberapa murid saya itu yang begini, Mas, saya nggak dendam kok, Mas, saya udah nggak ini, sudah nggak itu. Ya monggo saja, saya nggak akan memaksa orang untuk ngaku kok. Oh, ini self healing. Jadi berhasil tidaknya bukan karena saya, tapi karena Anda sendiri. Saya hanya memberikan tools, apa yang saya pelajari itu sama dengan yang saya berikan pada Anda. Jadi kalau orang lain berhasil, Anda enggak, pertanyaan adalah, apakah kamu melakukannya dengan sesuai SOP yang saya berikan atau tidak? Kalau kamu masih perlu dengan denial, aku nggak apa-apa, aku pasrah, aku hijrah, bla bla bla. Ya wis, sorry bye, nggak akan berhasil. Karena nggak cukup hanya dengan diucapkan, Mas. Nggak cukup hanya dengan dipikirkan. Misal gini, banyak yang ngomong ini, yang penting kamu harus sadar, yang penting kamu harus menerima. Iya, benar, tapi perlu tools. Nah, bagi saya yang luar biasa dari teknik ini adalah, Mas, penemuan ketik-ketik ini, titik-titik ini. Karena ini saya nggak tahu alasan ilmiahnya ya, tapi saya sempat riset itu memang ada basis ilmiah. Jadi ini membantu apa yang kita ucapkan alam sadar tadi itu masuk alam bawah sadar. Jadi gini, dengan kita mengucapkan itu, bawah sadar itu mengamini. Misalnya gini, Mas Indra, kembali kasus yang ditampar tadi. 3 bulan kemudian Mas Indra ngomong, saya udah nggak marah. Ketemu orangnya pun bercanda-bercandaan biasa, soalnya nggak ada apa-apa. Tapi di bawah sadar itu masih berkecamuk tuh masa marah dan segala macam. Nah, antara sadar dan bawah sadar ini kan nggak sinkron, Mas. Nah, inilah yang kemudian mengganggu energi tubuh kita. Muncullah migrain, muncullah asam lambung, muncullah diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Bahkan kemudian rezeki itu terganggu karena apa? Banyak ketidaksinkronan antara alam sadar dengan bawah sadar kita. Itu yang menurut saya harus dipahami ya. Tidak hampir saya berani mengatakan kalau hanya diucapkan saja, saya tetap tidak percaya bahwa itu sudah beres. Tumbukan emosi bawah sadar itu nggak cukup dengan diucapkan aja gitu. Bahkan tidak cukup hanya dengan dipikirkan, Mas. Ya memang gimana ya, mau tidak mau ya harus diakses ke bawah sadar, bereskan. Titik-titik yang disentuh itu tadi, Om Yuyun, itu bisa digeneralisir ke penyakit apa aja selain kepala, Om Yuyun? Ya, teknik ini generik, Mas. Jadi apapun masalahmu, apapun keluhanmu, pakai ini. Jadi keren. Gimana ya? Almu gada, Mas. Apa semua gua ada gitu. Jadi
Nggak usah repot-repot. Bahkan nih, kalau mau repot ngapalin itu, cukup sebutin keluhannya aja bisa kok. Migrain. Gitu aja bisa. Beneran. Jadi ternyata tubuh itu ya, terutama emosi negatif ya. Jadi ini kan bekerja di bidang di area emosi negatif. Emosi negatif itu akan direspon oleh tubuh. Ya, responnya apa? Macam-macam. Sakit lah, inilah, itulah. Nah, ketika rasa sakit ini atau nggak ada sakit, emosi negatif ini diakui, kemudian diterima, itu tubuh akan merespon secara berbeda. Sama-sama tidak punya uang, tapi yang satu stres, yang satu tidak. Kok bisa? Kan begitu pertanyaannya. Karena yang stres itu karena apa? Tubuhnya merespon persoalan. Dan jangan lupa mas, emosi negatif itu sampai kapanpun nggak akan pernah hilang. Karena itu sunatullah mas. Itu apa istilahnya ya? Toolsnya Tuhan diberikan kepada manusia untuk proses mekanisme self defense. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa takut, tidak punya rasa cemas, tidak punya rasa gelisah, berantakan hidupnya. Kenapa begitu? Karena kita nggak sadar ada masalah. Dengan adanya emosi negatif itu, kita menyadari, ada masalah nih, cari jalan keluar, cari cara penyelesaian. Begitu pula rasa takut. Misalnya kita nggak punya rasa takut sama sekali, saya naik nyebrang jalan, ya meninggal ditabrak uang. Ya. Nah, emosi negatif ini akan direspon oleh tubuh. Nah, begitu muncul emosi negatif, kita terima, kita akses emosi negatif itu. Nah, tubuh nanti akan menyesuaikan responnya, sehingga tidak lagi menjadi keluhan. Gitu, mas. Oke. Gimana sih orang kok bisa sakit itu? Nah, awalnya itu gimana gitu? Menarik. Jadi begini, itu yang saya sebut ya bahwa tubuh itu hanya merespon pikiran dan merespon emosi negatif. Jujur, kembali lagi karena saya bukan ahli di bidang kedokteran maupun psikologi ya. Saya hanya belajar dari apa yang saya baca gitu. Apapun emosi negatif yang muncul itu pasti akan direspon oleh tubuh. Nah, tergantung tubuhnya. Setiap orang beda-beda mas. Ada cara meresponnya dengan asam lambung, ada yang merespon dengan migrain, ada yang merespon dengan nyeri sendi, nyeri otot. Kalau itu berjalan bertahun-tahun, tubuhnya lama-lama kan aus mas. Muncullah diabetes, cancer, jantung, Alzheimer dan lain sebagainya. Nah, saya ngomong ini juga, saya punya 3 rujukan mas. Yang pertama, riset yang dilakukan oleh CDC, Center for Disease Control, itu semacam Depkesnya Amerika. Dia mengatakan 85% penyakit datang dari pikiran dan emosi negatif. Saya nggak tahu metodenya seperti apa, itu yang saya baca. Rujukan yang kedua itu bukunya Louis Hay. Dia seorang peneliti, tulis buku, dan dia meneliti ribuan pasien di rumah sakit. Dia menemukan bahwa penyakit A sampai Z, ya, sebutin A sampai Z lah, pokoknya semua penyakit ada di situ, itu punya background emosi mas. Misalkan jantung, misalnya gitu ya. Oh, dia menyimpan banyak kemarahan, cancer, kesedihan, dan lain sebagainya. Yang terakhir mas, nah ini yang menarik, pendapat seorang dokter di Surabaya, mungkin mas Agus juga tahu, mas Dr. Agus namanya, lucu, di YouTube dia cukup viral. Dia mengatakan bahwa makanan hanya berkontribusi 20% terhadap penyakit. Jadi kalau ada orang makan sate kambing kok terus kolesterolan, bukan salah sate kambingnya mas. Aku setuju banget dengan itu. Wah, kita suka senang makan mas. Rugi loh. Zaman susah nggak bisa makan enak. Makan enak saya orang oleh kan repot gitu. Iya mas. Iya. Gimana? Jadi gitu mas. Jadi ini saya temukan banyak sekali di sekeliling kita gitu. Makanya saya setuju karena saya melihat beberapa contoh teman-teman terdekat juga begitu sih. Jadi bukan karena ia berkontribusi, tapi sepakat saya dengan selama wajar. Bahkan nggak hanya itu mas, sering orang sepele sakit kepala, yang disalahin siapa mas? Angin, masuk angin, angin nggak salah disalahin. Ada teman saya gitu, iya kemarin duduk di samping kipas, yang disalahin kipas angin mas. Iya. Ya, ada lagi apa? Nah ini banyak terjadi nih, bangun tidur nggak bisa nengok, siapa yang salahin? Ayo, siapa salahin? Bangun tidur nggak bisa nengok, sakit leher, siapa yang salahin? Bantal. Lu bantal disalah no. Nanti bantal dijemur. Tetap nggak sembuh gitu. Masalahnya bukan di bantal kok. Kan di pikiran sama itu. Di perasaan ya. Gitu. Jadi jangan cepet-cepet nyalahin pihak di luar sana. Kalau kita mengalami keluhan. Coba aku mikir apa toh? Aku
ada masalah apa, bereskan emosimu terhadap masalah itu. Ini pengalaman pribadi saya, Mas ya. Mohon maaf, saya punya ambeien. Ambeien itu nggak bisa disembuhkan kecuali operasi. Saya, Mas, kalau lagi tegang level tinggi, Mas, ambeien kumat, Mas. Tidak hanya itu, Mas, berdarah. Berdarah. Dan itu kan berhenti sendiri. Nggak diobatin. Begitu masalah beres, ya berhenti, gitu aja. Oke. Bahkan yang menarik, ambeien saya itu berdarah kalau saya keluar kota, Mas. Oh. Jadi, gimana ya? Jauh dari keluarga itu ternyata menimbulkan kecemasan sendiri dari saya. Sehingga tubuh saya merespon seperti itu. Iya. Luar biasa, Mas. Jadi tubuh kita tuh sangat cerdas. Terus kalau teknik-teknik seperti ini, Om, ketika kemudian dikembangkan dan banyak orang yang tahu dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana nasib dunia kesehatan dan dunia farmasi kita nanti, rumah sakit yang sudah terlanjur dibangun megah-megah itu? Salah satu direktur perusahaan obat terkenal itu ikut training saya. Yeah. Dan dia mengatakan begini, Mas, ini kalau semua orang bisa, pabrik saya bangkrut, Mas. Sederhana aja, Mas. Saya dulu waktu belum kenal tadi ini, kalau beli obat itu gitu ya, itu satu box, Mas. Satu box yang satu pak gitu, Mas. Pernah suatu saat istri saya tuh belanja itu di Carrefour, nyebut nggak apa-apa, udah nggak ada. Itu sama apa? Akhirnya dibilangin, Bu, kalau kulaan jangan di sini, mahal. Yang kulaan sopo, Mbak. Jadi sampai dikira kulaan, Mas. Dan itu saya stop sampai sekarang, Mas. Bayangkan kalau ada 1.000 orang seperti saya, berapa ratus juta itu kehilangan omset tuh perusahaan itu. Ya memang seperti itu. Ya itu resiko. Baik, Om, di sesi ini sangat menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan dan terima kasih sekali lagi untuk Om Yuyun memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih juga untuk sponsor kita, Serenova, parfum berkelimpahan yang sekarang lagi banyak diburu oleh teman-teman di Ngaji Roso. Kita akhiri sampai di sini dulu, Om. Terima kasih banyak. Terima kasih semua.